Halo, jumpa lagi dengan Pak D. Sastro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan kita analisa dari sudut pandang Pak D yang paling sederhana, khususnya untuk ke minggu depan, yaitu tanggal 22 sampai dengan 27 Oktober, di mana dalam satu minggu ini ke depan itu banyak juga peristiwa penting, khususnya dari eh, berita dari Amerika yang berhubungan dengan USD dan gold. Pertama-tama kita coba buka data rilisnya nanti, eh, ekonomi kalender, dalam arti news-news yang sangat berhubungan dengan DXY dan gold itu sendiri. Jadi pada tanggal 23 Senin, ini belum ada market mover, belum ada berita. Terus Selasanya ada S&P Global Composite PMI, dan ini di forecastnya itu melemah atau turun. Rabunya, Rabu nanti saat US Open ada new home sale, yang kemarin juga sudah ada minggu kemarin new home sale, dan uh, housing startnya. Emang ini data-data ini yang sangat dinanti-nanti nanti, kebijakan otoritas Fed untuk menyikapi kenaikan suku bunga atau tidak pada 1 November yang akan datang. Ini untuk Rabu tanggal 25 dan Kamis dini hari. Nah, ini Kamis dini hari. Waktu kita tidur ini 3.35 waktu Indonesia bagian Barat. Uh, Powell speak di kepala Fed itu, melakukan speak di pagi-pagi buta. Terus masih Kamis malamnya GDP growth rate, yang dimana konsensusnya itu mengalami kenaikan dari previous, tapi apapun nilainya yang penting nanti data real aktualnya. Kalau kita itu lebih ke aktualnya. Selama aktual itu lebih tinggi dari nilai sebelumnya, dan di situ akan menggerakkan DXY itu naik dan sebaliknya. Dengan catatan mungkin antara data satu dengan data yang lain. Terus pada jam yang sama juga ada, ini mingguan memang setiap Kamis klaim pengangguran, di mana ini juga bisa menggerakkan harga seperti kemarin yang diprediksi itu mengalami peningkatan, di mana pengangguran meningkat berarti DXY itu turun. Tapi saya tekankan lagi, kalau seperti ini kita nggak mau spekulasi, tetap tunggu data rilis aktualnya. Oke, lanjut. Masih Kamis. Untuk ini masih ada home sale dan pending home sale untuk Kamis, dan ini yang paling ditunggu-tunggu dan paling krusial, yang berhubungan dengan inflasi dan akan mempengaruhi kebijakan pelaku market ke depannya, adalah data core PCE, kawan-kawan. Di mana nanti core PCE monthly by monthly-nya dan
headline-nya, core PCI space-nya, di mana nanti kita lebih fokus dari nilai core PCI-nya dan personal spending, jadi belanjanya. Eh, Entah itu nanti saya nggak mau berandai-andai karena di sini juga pelaku market saling menunggu, di mana nanti bila mana nilai aktualnya itu di atas nilai sebelumnya dan di atas konsensus, itu CIGI akan naik. Jadi nilai aktualnya selama lebih besar dari previous dan lebih besar dari konsensus, ini akan membuat dolar ini up. Dan sebaliknya, bila mana aktual itu lebih kecil dari nilai sebelumnya dan lebih kecil dari nilai konsensus, akan membuat dolar itu turun. Jadi di sini nanti kita perhatikan saja data rilisnya. Ini memang kita itu diharuskan untuk menunggu. Oke, itu kira-kira sekelumit dari kalender ekonominya. Jadi nanti pada Jumatnya waktu akan penutupan market di akhir pekan ada volatilitas yang luar biasa, di mana ada berita yang bisa menggerakkan market, yaitu core PCI. Oke, itu dari sisi kalender ekonominya. Sekarang kita beralih ke CUT-nya, jadi komitmen of trader-nya, mana apa yang data tangkap yang mereka catat untuk minggu ini dan sentimen mingguannya. Sini kita langsung mencari call. Yes, ini COT di 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 aggregate, jadi penempatan pencatatan penempatan order dari pelaku market, di mana data ini terbit pada tanggal 17 Oktober Selasa kemarin. Di sini data itu mengatakan jadi dari reversible positionnya, di sini kita fokus ke manic money-nya, di mana di sini dikatakan kalau sentimen masih mengatakan jumlah longnya, jadi jumlah buyer itu lebih besar dari jumlah short, long lebih besar daripada shortnya. Berarti di sini secara sepihak dari data CUT itu mengatakan kalau sentimen gold minggu depan itu masih bullish, di mana juga didukung oleh perubahan sentimennya. Jadi di sini sentimen mingguan dan di sini adalah perubahan sentimen minggu ini dan perubahan sentimen, di mana dikatakan di sini juga 10,774 ini adalah buyer, jadi buyer banyak yang masuk, di mana seller itu banyak yang keluar. Jadi kalau plus ini buyer masuk dan shortnya itu si seller keluar, sini secara tidak langsung terjadi data yang sangat mungkin antara sentimen minggu ini dan perubahan sentimennya sama-sama mengatakan kalau potensi gold untuk minggu depan itu masih bullish. Oke, ini sepihak dari data dan sepihak dari ekonomi kalender sudah kita pegang. Yang ketiga, kita ke posisi COT repotnya, di mana di sini mencatat kita lebih fokus kepada non komersial karena di sini adalah
masuk kategori spekulan dan kita retail itu ada di golongan itu. Kita amati di sini untuk minggu ini, sentimen minggu ini antara long dan short juga lebih besar longnya. Jadi buyer itu lebih dominan, di mana untuk perubahan sentimen juga seperti itu. Seperti data COT yang satunya tadi, di mana buyer masuk dan seller keluar. Dan di sini jelas dikatakan yang sudah sering saya sampaikan kalau sentimen minggu ini gold masih bullish, sedangkan untuk perubahan sentimen juga masih bullish. Secara tidak langsung di sini kita sudah mempunyai tiga referensi, satu dari ekonomi kalender, data-data ekonomi, dari COT di aset grade-nya dan COT repotnya, non komersial tentunya, dan apapun yang dikatakan data dan apapun yang dikatakan sentimen, kalau menurut saya aplikasi yang paling tepat adalah dalam bentuk apa yang kita lihat di chat tersebut. Jadi minimal kita itu tahu kalau goal itu memang untuk sentimen mingguannya kuat dan perubahan sentimennya masih kuat. Paling tidak kita sudah diberi clue kalau minggu ini goal itu masih bullish. Oke, sekarang pertama-tama kita ke Manley. Ini saya akan menyajikan sebuah analisa teknika yang menurut Pak D itu saya sajikan yang paling sederhana, paling simpel. Karena apa? Sebenarnya yang membuat rumit itu si trader itu sendiri. Jadi selama kita masih bisa mengondisikan diri melihat market dengan apa yang disajikan oleh chart dan kita menyederhanakan mindset kita memandang chart dan disitulah kita akan menekan kebingungan kita di tengah jalan. Oke, sekarang coba lagi-lagi saya ulangi lagi di sini saya akan tampilkan technical analysis ala Pak D yang paling sederhana. Walaupun tidak lepas dari gaya dukung ketiganya di depan tadi. Oke, pertama-tama yuk kita mulai. Di sini kita tahu persis kalau posisi Monday-nya masih uptrend dan di sini adalah impulnya. Ini trennya dan ini koreksinya dan koreksinya sendiri itu membentuk sebuah flag. Maka di dalam sebuah hukum koreksi sini ada A, B, dan C. Oke, ini kira-kira paling tidak kita sudah mengidentifikasi di awal kalau secara manegol itu masih uptrend, masih cenderung bullish. Dan pertanyaannya, di saat dia melakukan sebuah impul atau tren dan ini koreksinya. Oke, sekarang yang menjadi pertanyaan dan yang perlu kita ketahui apakah ini memang sudah masuk dan tepat di level-level sebuah toleransi koreksi. Oke, di mana kita akan mencari sebuah support resisten. Seperti biasa saya akan menggunakan Bibo di mana ini adalah low-nya. Oke, kita tarik ke high-nya karena searah tren. Oke, kawan-kawan. Dan di sini memang betul ini adalah golden ratio di mana di sini adalah level koreksi 50% dari Bibo. Oke, ya ini level 50% dari Bibo dan apakah level 50% itu direspon dengan kirinya dan bisa memberikan kita
daya dukung kalau itu memang level penting. Ini kita turunkan TF ke weekly, di mana betul di sini level 50% koreksi monthly-nya itu eh, di kirinya menjadi support, dia menjadi resisten, dia menjadi resisten, dan di sini konsolidasi, dan ternyata di sini tepat terjadi sebuah rejeksi di level 50% monthly tadi. Oke. Yang akan saya sampaikan, minimal minimal kita itu tahu kalau memang penurunannya ini skala koreksinya itu masih relevan secara toleransi support resisten dan nilai koreksi pibunya. Oke, situ kita kembali lagi ke Manle. Kalau memang ini turunnya adalah sebuah koreksi, apa yang akan kita lakukan? Kita akan mencari sebuah momentumnya. Jadi kalau di dalam sebuah hukum, sebuah tren, di sini itu tren, koreksi, dan akan melanjutkan perjalanan. Minimal kita akan menangkap momentum terdekat trennya, dan di mana di situ nanti ada potensi dia koreksi, di mana koreksinya adalah di level-level jenuh Fibo yang sudah kita adjust levelnya. Oke, kita tarik kebalikan dari high ke low. Oke, di sini. Sip. Nah, di sini tergambar dengan jelas kalau kita akan menunjukkan laju momentum trennya setelah koreksi. Ini yang terdekat, kawan-kawan. Oke, ini yang terdekat, dan ini yang kedua. Dan di sini memang sering saya kasih penjelasan kalau itu adalah level pullback 2, level pullback sebuah momentum 2. Oke, di sini kita perjelas untuk TF-nya supaya nanti tidak bingung saat kita turunkan TF. Oke, dan di bawahnya level pullback 1. Yes. Oke, sekarang kita hapus pibunya. Dan di sini kita paling tidak untuk jangka panjangnya kita sudah mempunyai jangkaan kalau memang ini adalah sebuah tren, ini koreksi dan potensi ke sini itu sangat besar. Oke, sekarang kita abaikan dulu saja itu. Kita turunkan ke weekly dan kita lihat weekly-nya secara sepihak weekly-nya. Yes. Ini lagi-lagi saya sampaikan saya di sini akan membuat analisa dengan metode yang paling sederhana. Oke, sebentar Pak Dita mempersiapkan rokok dulu supaya tidak gagal paham. Pertama-tama apa yang kita lihat dengan weekly, lagi-lagi weekly juga eh, ada sesuatu seperti Manley tadi, di mana di sini pertama ini bebas sebenarnya, tapi minimal structure dan tren kita pegang dulu. Paling tidak kalau ini adalah tren, ini adalah sebuah koreksinya. Oke, seperti cara Manley tadi, nanti kita kunci akan kita cari apakah level turun koreksinya ini sudah tepat di level support resisten atau key level.
ataupun level pentingnya Pibo, dan kita akan mencari jangkaan naiknya karena memang dari awal tadi dari segi sentimennya juga masih bull, maka kita akan tangkap momentum kenaikannya. Oke, pertama-tama eh, langkah yang paling sederhana dulu saja, eh, dari tadi ini adalah 50%-nya Manle, ya tadi lupa ditulis, ya maklum karena sudah tua. Jadi di sini 50%-nya Manle. Yes. Oke, apakah ini juga sudah tepat menjadi turunnya, memang sudah di level koreksi secara weekly. Oke, kita tarik searah tren. Yes. Nah, di sini kawan-kawan ya, kita akan melihat sesuatu di mana ini adalah golden ratio 50, 38 dan 6, 61,8, dan di sini merupakan level koreksinya. Oke, ini level koreksinya. Yes. Coba kita ganti warna. Ini adalah level koreksi weekly. Kita kasih catatan saja supaya nggak bingung. Koreksi weekly. Yes, kita hapus. Sekarang secara kasat mata, apakah level-level koreksi ini memang ditunjang support resisten kirinya? Oke. Di sini level koreksinya tadi, dan ternyata memang betul di sini eh, adalah level support resistennya, di mana ini bisa dikatakan sebuah key level, level yang ditunjang, yang banyak eh, ada sebuah reaksi di saat harga sampai di level tersebut. Jadi ini betul, dan harga ini take. Jadi di saat tren korektif, tren lagi korektif di level yang sama. Oke, berarti ini mau nggak mau kita itu harus mempredikatkan ini kalau menjadi support resisten penting di skala weekly-nya. Oke, kita lanjut. Kalau sudah level koreksinya sudah kita tangkap dan kita korelasikan dengan pibu dan support resisten, oke, ini pekerjaannya sudah selesai. Sekarang ingat, di saat tren korektif dan ada potensi harga itu membuat high baru dalam skala weekly, sekarang kita mau tangkap momentum kenaikannya itu yang paling dekat itu sampai level mana. Oke, di sini caranya pertama-tama kita lihat ini, ya kalau di dalam price action ini adalah swapnya, di mana ada sebuah tren turun dan dari reversal membuat tren itu naik. Itu dari segi polanya ini juga double bottom, di mana eh, sini saya melihat sebuah technical break yang sangat solid kawan-kawan. Di situ, oke, kita lihat di situ ada technical break yang luar biasa, di mana sebuah momentum bullish yang ngebreak itu dan membuat harga itu setelah koreksi melanjutkan perjalanan dengan membuat naik baru. Dan turun lagi tidak membuat overhead, dan potensi akan membuat naik baru itu menurut saya akan lebih besar. Oke, lepas dari itu pertama yang penting kita identifikasi, kita mau ukur momentumnya yang paling dekat untuk kenaikan itu mana. Ya di sini eh,
saya lebih ke presisi kawan-kawan. Yang namanya label itu memang harus presisi, karena akan kita gunakan untuk analisa dan outlook ke depannya. Oke, di sini sudah kita sudah tangkap secara eh, weekly-nya. Oke, sekarang eh, di sini adalah label penting pertamanya. Label penting pertamanya secara Bibo, dan yang di sini label keduanya, kalau merujuk sama label ini ada TP1, TP2, dan endingnya di sini adalah sebuah label kenaikan, bisa dikatakan kalau bahasa saya ini komplit cycle-nya weekly. Jadi di sini itu completed cycle-nya weekly, di mana oke, paling tidak di sini yang perlu saya sampaikan, merujuk label-label ini baik level 1, level 2 itu menjadi penting dan tidak. Kalau menurut saya adalah ini. Pertama, setiap harga itu di level penting harga konsolidasi. Demikian juga level penting atasnya harga itu reject juga di level penting tersebut. Oke, minimal sudah clear secara weekly-nya. Sekarang baru kita pindahkan. Nah, secara sekilas kawan-kawan, secara sekilas yang tadi dari segi monthly-nya, jadi momentum kenaikan monthly-nya itu sama dengan level complete cycle-nya weekly. Oke, semoga paham. Ini memang sengaja saya buat pelan-pelan. Sekarang kita ke daily. Apa yang kita lihat daily-nya. Oke, sekarang kita ke daily. Pertama, kita identifikasi label-label penting, di mana label penting itu eh, yang bisa membantu kita nanti untuk dikorelasikan dengan label Bibo. Apa yang kita lihat dengan daily seperti yang sudah sering kita ajarkan di kelas sharing. Kalau melihat market seperti ini kawan-kawan ya, ini yang jelas sepihak dari daily-nya juga masih kelihatan kalau tren turunnya sebuah koreksi, dan harga itu ini ya, higher high-nya itu memang ditunjang kirinya level level penting kedua Bibo secara weekly tadi. Jadi untuk daily berarti ranah ini mau kita bedah. Jadi kita mau bedah ranah ini dulu. Kita akan mencari level-level penting di skala swapnya itu. Pertama-tama yang kita lakukan adalah ini. Kita punya ini. Oke. Yes. Kita ganti warna saja. Oke. Yang kedua kita punya ini. Suatu yang ekstrim dan bisa dikatakan itu akan menjadi sebuah resisten atau label-label penting. Oke, dan yang ini minornya kawan-kawan. Ini perlu kita tandai karena di sini memang kalau HTF itu sebuah sedu pun kita kategorikan menjadi label penting, dan sekarang kita persisikan. Lagi-lagi memang kalau dengan Pak D itu harus persisi. 5974. Oke, 59,74. Oke, untuk yang level itu sudah. Sekarang yang ini
2975. Yes, level atasnya ya, level atasnya ini high-nya 203213. 3213. Oke. Yang terakhir ini 4879. 2048,79. Oke. Sekarang Delhi sudah clear, label-label penting sudah kita kunci, dan secara kasat mata memang di sini ada resisten break retrace, ada resisten break retrace, dan ini adalah RS, dan ini adalah sebuah manipulasi. Oke, kita lanjutkan. Yang penting kita masih acuan dari awalnya memang market itu masih bullish. Dan coba kita cari, kita identifikasi tadi secara Monday sudah, secara weekly sudah, sekarang secara daily saya melihat ada technical break di sini yang sangat solid, di mana akan kita ukur, akan kita tarik dengan pibu kita. Apakah memang rejeksi ini sudah di level pentingnya pibu? Oke, kita tarik dari sini kawan-kawan ya. Kita tarik dari sini. Yes, ini level penting pertamanya. Oke, ini level penting keduanya. Dan yang terakhir ini adalah daily complete cycle-nya. Kita nanti bedah lebih dalam yang ini dulu saja. Karena untuk merujuk ke money masih jauh. Tetap beracuan yang paling dekat saja. Oke, ini sekilas. Sekilas semua label-label ini ditunjang oleh label support resisten kirinya. Bahkan yang label ini juga, ini ada support, ini support, dan di sini terjadi sebuah green break. Oke, di sini mungkin bisa kita, jadi label penting satunya daily, kita singkat-singkat saja. Oke, di sini label penting duanya daily, dan yang terakhir di sini adalah completed cycle-nya daily. Yes. Oke. Terus secara daily sudah, apa yang kita lakukan? Di mana jangkaan eh, berikutnya sudah kita tangkap. Ini ya kawan-kawan ya. Yang tadi ini yang biru ini adalah di sini level penting 1 weekly, dan di sini level penting 2 weekly, dan yang atas itu akan menjadi complete cycle-nya weekly, di mana secara tidak langsung level penting duanya weekly itu sebagai level komplitnya daily. Disitulah gunanya analisa moderate time frame, dan akan meminimalisir supaya kita itu bingung di tengah perjalanan. Oke, kita lanjut untuk skala trading mingguan, dan di sini kita akan menemukan
sebuah opportunity, mencari sebuah opportunity, maaf, untuk kita nanti memposisikan diri masuk market di level mana, misalkan menunggu atau level breakoutnya di level mana. Oke, ini sekarang ada apa dengan H4, di mana di atasnya sudah terpampang dengan jelas level-level daily-nya, dan di sini mungkin akan saya tertarik dengan ini, tertarik dengan H4 ini karena level support resistance daily tadi memang luar biasa. Di sini memang terjadi beberapa kali dan broken, bahkan retest di level tersebut. Di sini ada rally base rally dan dia langsung di broken, drop base drop, dan di sini membuat sebuah flag. Kita lepas dari itu, eh, yang seperti yang saya sampaikan awal, saya di sini akan menganalisa secara teknikal dengan cara yang paling sederhana. Oke, sini kita mempunyai label ini, kita tarik ke sini, dan ini akan menjadi sebuah label penting. Bahkan ada di level round number 2000. Memang round number itu memang menjadi acuan sebuah harga, kawan-kawan. Jadi angka bulat itu memang sebagian trader itu digunakan sebagai acuan menjadi level-level penting. Oke, ayo lanjut. Apa yang kita lihat dengan H4-nya. Sekarang kita akan tentukan di mana sebelum kita melangkah lebih jauh dari H4, satu yang perlu kita tahu di sini menjadi level kompletnya daily. Di mana level kompletnya daily adalah level penting duanya weekly, dan di atasnya level komplit cycle-nya weekly. Oke, kalau ke sini mungkin agak masih jauh. Yang penting sekali marking nanti buat agak yang lama, membuat kita itu tidak setiap hari coret-coret. Di sini akan saya beri sentuhan wave, kawan-kawan. Kita akan beri sentuhan wave, di mana pertama di sini kalau secara teori gelombang yang ini memang tren, dan di sini memang terjadi sebuah rejeksi yang tepat di level penting. Yang saya lakukan, apakah rejeksi ini memang ditunjang level pentingnya Bibo, di mana secara uh, strukturnya ini adalah high, ini low, higher high, tidak membuat low baru atau higher high, ya oke, dan membuat high baru lagi, dan di sini mau nggak mau kalau tren cenderung harga cenderung membuat higher high dan membuat lower high, maka di sini fake dikatakan kalau masih uptrend. Oke. Sekarang yang ingin saya sampaikan, di saat harga itu bermomentum, langkah pertama kita cari level jenuhnya, di mana di level jenuhnya itu ada potensi koreksi. Oke, sebelum kita ke gelombangnya, di saat ada sebuah break dan retest kelanjutannya itu sekarang mau kita identifikasi. Kita fokus, ya ini mungkin tak kasih abjad saja, kita fokus di level ini. Kita fokus di level ini, kawan-kawan ya. Ini A. Dan
yang ini, yang LPB, apa itu level pentingnya daily ini. Sip. Untuk pemilihan ini mungkin di kelas akan kita jelaskan, kita bedah sama-sama. Karena kalau di saat membuat konten ini agak terbatas, oke. Sekarang kita mempunyai AB di mana adalah high dan low, dan di situ kita akan ukur lajunya, potensi lajunya market di dalam sebuah kenaikan, di mana sebuah harga itu jalannya tidak lurus dan ada zigzagnya. Oke, di sini kita menangkap kalau ini adalah harga itu sampai di level jenuh satu. Ini mungkin saya ganti warna. Ini level jenuh satu, dan di sini ada level jenuh dua. Oke, secara toleransi base ini adalah level jenuhnya. Oke, sip, yes. Level jenuh dua secara hampa. Oke, dan level jenuh satu secara hampatnya ini kita persisikan. Yes, kita persisikan. Dan kita hapus saja, sudah diwakili right angle itu, dan di sini kita kasih penjelasan LPB 14. Oke, sekarang kita hapus bibunya. Sip. Ya, ini sekilas rejeksi sebuah harga itu ada di level bibu, di mana di kirinya adalah sebuah support, dan support itu diciptakan setelah ngebreak LS ini. Oke, itulah kira-kira. Kita nggak akan, Pak D nggak akan menarik Anda ke ranah itu. Kita kembali lagi, saya akan sajikan sesuatu dengan yang sangat sederhana, kawan-kawan, di mana apa yang akan kita tangkap dan apa yang akan kita identifikasi dengan harga saat ini secara gelombang. Kita akan memproyeksikan sebuah wave-nya, kalau ini tren dan ada potensi koreksi. Di sini adalah wave 1, ini wave 2, dan potensi harga ini di wave 3. Apakah sudah sampai di wave 3 atau belum, nanti kita tunggu reaksinya, dan akan turun, membuat korektif, dan melanjutkan perjalanan di mana ya di complete cycle daily. Daily saja dulu. Oke. Di sini terpampang jelas kalau memang ini 1, 2, 3, 4, di mana 3 itu ada menjadi tidak boleh menjadi wave yang paling pendek di antara wave 1 dan wave 5. Oke, setelah harga ini nanti sampai ketiga atau belum sampai ketiga, yang penting kita sudah mempunyai asumsi kalau lab 3 ke 4 adalah sebuah korektif. Oke, di mana korektif itu selalu membuat ABC. Oke ya, sini. Oke, kita tahu sekarang ini adalah masa-masa korektif. Kita menunggu koreksinya. Oke, terus kita mau tangkap apanya, Pak D? Ya, yang jelas kalau kalau memang ada pertanyaan seperti itu, di mana
ada trader yang mengondisikan diri mengambil koreksinya dan ada trader yang mengondisikan diri dengan follow trendnya. Kalau saya sendiri memang saya itu sentimen dan follow trend, saya akhirnya dapat mengkalkulasi kalau skala koreksi itu memang betul-betul harus konfirmasi di mana level follow trend adalah level yang paling nyaman selama ini dan akan membuat profit akan lebih panjang dengan target yang jelas. Oke, sekarang kita akan lebih prepare ke level ini saja. Ya, ini ABC-nya kita hapus saja dulu. Yang penting kita akan identifikasi level-level ini. Secara tidak langsung, ini adalah level penting, level LPB 124 itu juga sebuah support resisten, di mana kita akan mempunyai base di sini kawan-kawan ya. Di sini adalah level 4-nya juga selari atau sejajar dengan level support resisten daily dan sejajar juga dengan level pentingnya daily, level penting satunya daily. Oke, coba kita pindah ke line chart. Ini ada high, ada low, dan ini broken, ini breaknya, dan di situ adalah low-nya. Maka di sini kita sepakati kalau ini adalah level pentingnya. Oke, ini level pentingnya. Dan di situ ditunjang eh, ditunjang menjadi level pentingnya level LPB satunya H4. Hmm? Ini kawan-kawan ya. Ini dan kita kondisikan kalau itu kita cari persisikan saja di round number. Kita posisikan saja di round number 70 sampai level tersebut. Level bodinya maksud saya. Oke, kita perjelas. Yes. Kita ganti warna yang agak muda. Sip. Sekarang kita kembali ke HTF, ke H4. Di sini akhirnya kita akan bisa melakukan identifikasi. Yes. Sekarang kita perbesar saja. Saya memang lebih percaya ke HTF kawan-kawan. Oke, ini kita geser ke kiri saja. Yang penting ini adalah level penting. Level penting pertamanya dari sekarang kita mempunyai sebuah technical break lagi. Yes, ini. Oke, kita ganti warna. Kita pertebal. Sip. Yes. Dan di sini akhirnya kita jelas dan kita mempunyai acuan kalau memang 3/4-nya ini memang sudah kita proyeksikan ke situ dengan harapan menuju sebuah complete cycle di mana akan menjadi web 5-nya daily ya, web 5-nya daily, dan ini kalau nanti benar akan memberikan profit yang luar biasa, tinggal kita mau tangkap koreksinya, memanfaatkan koreksinya atau tidak. Oke, sekarang di sini langsung saja
kita hapus saja yang ini. Yang ini kita hapus. Oke. Sip. Hmm. Kita hapus atau kita kasih DTF yang besar saja dulu. Kita sembunyikan saja sementara. Oke. Yang penting tahu kalau akan ke sana. Nah, sekarang di sini ada level 2009,75 di mana sejajar dengan ini level supportnya swap tadi, level break swapnya di 2000-an, maka saya akan menunggu market itu memang menunggu tiganya memang ini level toleransi tiganya kawan-kawan. Tiga atau sudah tiga itu tidak ada yang tahu. Karena kita tahu persis rejeksi juga di level penting. Oke, apa yang akan kita lakukan? Saya akan menunggu. Jadi saya itu tetap akan menunggu di dua level ini untuk melakukan B, dan saya juga mempunyai level B yang eh, di mana level ini juga menjadi level pantau kita. Di sini ada level Bibo. Dan di sini ada support asisten penting juga. Ini maksud saya support asisten, support asisten. Eh, Mungkin apa kita ke round number sekalian ya, kita ke round number saja. Ini tidak ada keharusan kawan-kawan ya. Ya hanya kita sudah biasa melakukan itu. Jadi di level 1300 dan ditunjang level ini. Kita lebih prepare ke bisnya ini. Sip. Dan nanti di LOTF kita cari PA-nya di situ. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Apa yang akan kita lakukan? Pertama-tama kita akan potensikan di sini bisa menjadi 4 dan di sini juga bisa menjadi 4. Dan di mana kalau memang mau ada sebuah reversal itu harga itu memang harus membuat low baru di bawah A ini. Baru dikatakan reversal. Dan mulai dari kenaikan dan akan melakukan penurunan. Dan di situ secara tidak langsung eh, memang reversal dari tiganya. Oke, yang kita lakukan pertama-tama saya akan menunggu di level ini. Saya akan menunggu di level ini dengan asumsi ini 3 dan harga akan di sini. Oke, saya akan menunggu di sini dan akan B dengan target itu. Ya karena kenapa kok target itu enggak di atas Pak D ya, kalau memang target itu target yang awal saja, di mana di sini ada level oposisi juga. Di saat kita memang mempunyai B di resisten paling awal itu kita harus harus menunggu reaksi dulu. Oke. Yang kedua, di mana nanti saya juga memanfaatkan level ini ya. Memang kalau ini memang maksud saya gini, ada level 2009 atau 2010. Kalau betul-betul level 2000 ini dibuka, kita tunggu retrace-nya dan kita ambil sell kawan-kawan ya, ambil sell dengan target di level ini. Setelah di sini kita mencari reaksinya dan asumsinya ini akan menjadi 4. Ya ya. Jadi di sini juga asumsi 4, di sini juga asumsi 4. Dan lebih tepatnya sebenarnya tidak ada bahasa ketinggalan. Kalau memang ini memang 4-nya di situ, kita tunggu di sini dan ini akan menjadi sebuah konfirmasi. Kawan-kawan ya, level LPB ini sebuah konfirmasi, kita tunggu retrace-nya dan kita ambil B-nya seperti ini. Ini yang lebih bijaksana. Tapi misalkan PO di sini juga enggak apa-apa, toh itu juga level penting. Oke. Yang kedua, ingat ini juga level penting yang ditunjang
support resistant daily tadi, di mana kalau label penting ini akan di broken, ya ingat ini akan di broken, misalkan di broken, dan pastikan ini ada break retrace-nya. Kita mempunyai label ini, ya ini low-nya, kita tunggu dia membuat lower low dan kita tunggu koreksinya, dan kita bisa ambil sell di situ dengan asumsi ini adalah 4 terakhir. Kita akan ambil B lagi ke sana, dan misalkan dapat B di sini juga tidak harus TP di sana, ya paling enggak kita parsial di level ini dulu, ya di parsial di level ini dulu, parsial di level ini dulu, ini untuk komplit komplit cycle-nya. Yang penting ini yang saya utarakan di sini memang betul-betul pure analika teknikal dari sudut pandang TF besarnya. Oke, itu kira-kira mungkin bisa diulang-ulang, di mana tadi kita runtut dari sini monthly-nya sudah kita jelaskan, weekly-nya juga sudah kita jelaskan, daily-nya sudah kita jelaskan. Kita akan memantau market itu di TF4, di mana nanti untuk konfirmasi bisa di TF bawahnya. Oke, itu semoga bermanfaat, dan ini yang kami sajikan, analisa teknikal sederhana ala teman trading. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kesempatan yang lain.